Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma saddiq wa saddid lisani wahdi qalbi amin birahmatika ya arhamar rahimin. Para pendengar dan yang menyaksikan video kajian kita pada pertemuan lanjutan Kitab Ar-Ruh pada seri yang ke-6 ini, kita sudah sampai pada soal di mana roh itu apakah dia dikembalikan ke mayit pada saat dia disoal di dalam kubur ataukah tidak. Al-mas'alatu sadisah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin. Al-mas'alatu sadisah, masalah yang ke-6. Wahya anna ar-ruha hal tu'adu ila al-mayyiti fi qabrihi waqta as-su'ali am la. Apakah roh seseorang itu dikembalikan ke mayit di dalam kuburnya ketika dia disoal oleh malaikat mungkar dan nakir ataukah tidak? Maka di sini dijelaskan oleh ulama kita, faqad kafana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amra hadhil mas'alah, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencukupkan kita dengan penjelasan, dengan menerangkan amra hadhil mas'alah, persoalan perkara di dalam masalah ini maupun penjelasan berikutnya oleh baik para sahabat, kemudian para tabi'in, para ulama kita dan seterusnya hingga hari ini. Namun yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa Rasulullah Muhammad SAW saja, ini sudah dengan sabda beliau itu sudah cukup sesungguhnya di dalam menerangkan persoalan ini. Mari kita baca, mari kita lihat, mari kita kaji di dalam uraian hadis beliau. Sebetulnya hadis ini panjang sekali, namun kita akan mengambil bagian ujungnya saja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'al mu'minu fi lahdihi, apabila seorang mukmin, seorang muslim yang benar itu diletakkan di dalam liang lahatnya, taqulu lahul ardu, maka bumi atau tanah itu kemudian berkata kepadanya, in kunta la habiban ilayya wa anta ala dhahri, sesungguhnya engkau wahai mayit dulu itu menjadi kekasihku ketika engkau hidup, berjalan, duduk, tidur di atas punggungku, beribadah dan seterusnya. Fa kaifa idza sirta al-yawma fi batni, lalu sekarang bagaimana kejadianmu hari ini di dalam perutku? Maka tanah kemudian berkata, saurika ma asna'u bik, aku akan memperlihatkan kepadamu apa yang akan aku lakukan kepadamu. Ini perkataan tanah kepada seorang mayit yang mukmin. Fayafsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi,
maka tanah kemudian memperluas dirinya bagi mayit itu di dalam kuburnya. Mudda basarihi, sejauh mata memandang. Jadi diperluas pandangan, ya, luas tanah yang ada di dalam kubur jika itu seorang mukmin yang benar dan yang muslim yang sejati. Disinilah diperlihatkan bagaimana perlakuan tanah, ya, pada masing-masing orang. Karena semua manusia ini, ya, kita ketahui bahwa berasal dari tanah. Unsur penciptaannya adalah tanah. Maka manusia ini dari tanah, ya, kemudian makan, minum dan macam-macam ini juga melalui proses tanah, oleh tanah. Lalu kemudian dikembalikan ke tanah, untuk tanah. Dari tanah, oleh tanah, untuk tanah. Demikian mekanisme siklus kehidupan manusia sesungguhnya sebagai khalifah Allah, ya, di dalam kehidupan, ya, di bumi ini. Maka tentu jika seorang muslim yang baik, maka Allah takdirkan tanah di mana dia diletakkan itu kemudian diperluas sejauh mata memandang. Betapa indahnya jadi kehidupan orang-orang yang muslim yang baik ketika dia hidup maupun ketika dia sudah meninggal. Lalu kemudian bagaimana dengan kondisi orang-orang kafir? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wudi'al kafir fi qabrihi," jika orang kafir diletakkan di dalam kuburnya, "atahu munkarun wa nakir," maka malaikat mungkar dan nakir datang kepadanya. Fayajlisani, kemudian dua malaikat tersebut duduk di sampingnya. Fayaqulani lahu, kemudian malaikat tersebut berkata kepada mayit tersebut, ditanya, disoal, "Marrabbuka," siapa Tuhanmu? Fayaqul, dia berkata, orang kafir misalnya, "La adri," saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat tersebut berkata, "La darai," kau benar tidak tahu. Fayadribanihi darbatan, kemudian malaikat tersebut memukul dengan keras. Fayasiru rimatan, kemudian mayat tersebut menjadi debu. Tsumma yu'adu, kemudian dikembalikan lagi, hidup kembali. Fayajlisu, kemudian dia duduk. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, "Ma qauluka fi hadzal rajul," bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Fayaqulu ayyu rajulin, siapa laki-laki yang dimaksud? Fayaqulani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dua malaikat tersebut berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, kemudian mayit tersebut berkata, qala an-nas innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau katanya orang-orang sih, Muhammad itu Rasulullah SAW, kata orang katanya, bukan katanya sendiri. Fayadribani darbatan fayasiru rimatan, kemudian orang tersebut, ya, dipukul oleh malaikat dengan pukulan yang keras sampai kemudian fayasiru rimatan, menjadi debu mayit tersebut. Demikianlah kondisi di mana bahwa roh orang yang sudah meninggal ada di dalam kubur, ya, sewaktu dia disoal oleh malaikat mungkar dan nakir itu memang betul dia dikembalikan di dalam kuburnya, ya, baik itu orang mukmin muslim maupun orang kafir.
dengan pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Nah, hadza haditsun tsabitun masyhur. Hadis ini ya sangat masyhur, mustafidun sahahu jama'atun minal hufaz, kemudian disahihkan oleh seluruh para penghafal hadis. Ya, tidak ada satupun para penghafal hadis tersebut mengingkari tentang kebenaran hadis ini. Nah, demikian kondisi ya masing-masing ruh orang yang berada di dalam kuburnya ketika dia ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Kesimpulannya bahwa apakah ruh orang itu dikembalikan ke dalam kubur ya pada mayat tersebut ketika ditanya ataukah tidak, maka jawabannya dia dikembalikan dan dia akan menerima konsekuensi dari apa yang dia perbuat sewaktu semasa dia hidup di dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.